Halo Cusam, selamat pagi. Kembali lagi di podcast School of Life bersama Tius. Ya, namaku Tius. And thank you for being here. I really appreciate. Aku harap kamu baik-baik aja kabarnya, tetap sehat, tetap berusaha dalam mengejar mimpi-mimpi kamu, apapun yang kamu ingini, everything what you desire. Semangat, go for it. Jangan menyerah, karena kamu yang tahu betapa pentingnya itu buat hidup kamu, di dalam hidup kamu. Apalagi kalau itu tujuan hidup kamu. Go for it. Don't give up. Ya, I believe in you. You can do it. And thank you for believing me to support you. Thank you very much. Oke, di episode kali ini, episode ke-17, aku mau bahas sebuah tema tentang berbicara. Aku kasih judul Berani Berbicara. Sebelum kita mulai, aku mau update kabarku. Aku sehat-sehat aja. Dan kemarin aku sama istriku baru saja beliin keponakan kita sebuah skuter. Dan dia seneng banget. Dan itu membuat kita bahagia banget. Seneng banget lihat anak kecil itu seneng. Dan ya, we're happy. And I just want to share it with you. Oke, kita lanjut bahas tentang berbicara. Aku mau mulai dengan definisi. Setiap orang tahu berbicara itu adalah mengungkapkan pendapat, mengungkapkan pola berpikir kita, apa yang ada di dalam hati kita. Nah, karena kita tahu definisi ini, kita juga harus tahu prinsipnya nih. Jadi, kita hanya bisa membicarakan atau mengeluarkan sesuatu yang kita sendiri sudah punya. Nggak akan pernah kita bisa berbicara sesuatu yang kita nggak punya. Jadi, anggap diri kita itu mempunyai perbendaharaan. Dan yang aku percaya, perbendaharaan itu ada di dalam hati kita. Ya, di hati itu adalah seperti tempat penyimpanan. Kamu bisa simpan segala hal dalam hati ini. Dan yang keluar dari mulut kamu, tentunya semua yang ada di hati. Yang uniknya itu adalah, kenapa kadang kalau orang tuh pandai berbicara, punya kecerdasan dalam hal berbicara, tuh kayak terlihat pintar gitu. Kayak terlihat, wow, kayak berkarisma gitu. Iya gak sih? Pernah ngerasa gitu gak? Aku kadang ngerasa gitu, kalau lihat orang yang pintar ngomong, bisa berorasi, punya pengaruh dalam dunia-dunia kepemimpinan biasanya, tuh kayak terlihat wow gitu. Tapi percaya atau enggak, what I believe, berbicara itu ada seninya. Berbicara itu penting banget untuk dipelajari. Dan kita bisa melatih cara berbicara kita. Aku tuh ngeh, saat aku mulai podcast ini, aku tahu aku bukan orang yang pintar ngomong. Aku terbiasa dengan ngomong serius sama orang. Aku gak terlalu terbiasa dengan bercanda, to be honest. Itulah kenapa kadang istriku bilang, kamu tuh terlalu serius, gak bisa diajak bercanda. Well, aku suka bercanda kok. Believe me, aku suka bercanda. Cuman buat aku, kalau bercanda-bercanda tentang udah ngatain orang, udah kayak bullying orang meskipun orang yang nggak di situ, itu aku udah kayak jaga jarak gitu. Tapi oke, itu masalahku, whatever gitu. Itu yang aku percaya, bahwa bercanda itu tidak membuli. Bercanda itu bahkan lebih baik menertawakan our silliness gitu. Aku lebih suka bercanda tentang silly. Oh, silly banget sih gitu, kayak lucu, cute gitu. Egal, whatever. Kita lanjut. Aku tadi udah bilang bahwa berbicara itu ada seninya, dan itu penting banget. Kenapa sih penting? Karena kalau kita mengungkapkan sesuatu dengan tidak tepat, keluarnya aja udah nggak tepat nih dari kita. Orang lain yang nangkep itu bisa sangat salah paham. Dan kalau udah salah paham, kamu tahulah, mungkin kamu pernah ngalami dalam organisasi, dalam keluarga, dalam hubungan, pertemanan, apapun itu. Kalau udah salah paham, macam-macam buahnya. Macam-macam. Jadi, ini penting banget bahwa kita harus berbicara dengan jelas. Nggak usah pakai kode-kode kayak anak informatik yang lagi programming, atau pakai crypto dalam mengkode, pakai kode-kode kata sandi. Udahlah. Kalau kamu berbicara dengan jelas apa yang kamu mau, supaya orang itu nangkapnya benar gitu. Lalu, yang udah aku sampaikan tadi, kenapa berbicara itu penting? Karena menurut aku, kemampuan berbicara itu adalah sebuah requirement untuk menjadi seorang pemimpin. Which is,
But I believe setiap kita itu adalah pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin. Seenggaknya kalau kamu cowok, bro, kamu akan mimpin keluarga kamu. Kamu harus tahu kemana keluarga kamu mau pergi. Kamu gak harus selalu benar dengan setiap keputusanmu, bro. Tapi keep in mind, you are the leader. You are the leader. Jadi latihan dari sekarang, memimpin. Seenggaknya kamu harus bisa memimpin diri sendiri, mendisiplinkan diri sendiri. Kalau kamu cewek, nggak apa-apa, kamu juga mimpin. Dalam dunia rumah tangga, cowok sama cewek ada part masing-masing. Mungkin cowok tuh kelihatannya mimpin di depan gitu. Tapi si cewek itu juga ada bagian untuk memimpin dalam rumah tangga, dalam hal-hal tertentu yang udah dipercayain sama dia. Misal, dalam menata rumah. Kalau di sini, di keluargaku, istriku bertanggung jawab dengan penataan rumah. Jadi, kalau misalnya dia butuh jam, butuh dekorasi apa, I trust her 100%. Sayang, kita butuh beli jam nih. Oke, kita pergi, aku anterin. Yang mana? Dia kadang tanya aku juga. Kayak yang ini bagus. Oh ya udah, kita beliin aja. Tapi tempatnya di mana? Aku percaya sama dia. Tapi kalau masalah keuangan, kita atur bareng. Tapi aku berusaha untuk mendominasi karena menurutku maybe it's my part to lead where the money goes. Dan dia memang tanya sama aku, sayang, gimana kalau kita beliin si A ini gitu. Karena dia bahasa kasihnya memberi. Kalau aku bahasa kasihnya affection, jadi aku pengakuan. Makanya aku sering mengakui dia. Sayang, thank you. Aku sering ngomong thank you, appreciate it, makasih gitu. Ya, itu tadi tentang pemimpin. Dan it took time to train yourself. But it's okay. Ada satu titik di mana kamu bisa ngerti, dengan catatan kamu terus mengerjakan itu. Kamu terus menyibukkan dirimu dengan hal-hal yang kamu mau. Karena dewasa itu pilihan. Tua itu natural, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Dan kamu terus menggembleng dirimu untuk self-development, mengembangkan diri. Suatu saat kamu akan pernah nyesal. Kamu disiplinkan diri. Oke, salah satunya berbicara. Aku hari ini mau bilang berbicara. Tadi kita udah bahas tentang you have to make yourself clear. Terus bahwa berbicara itu adalah requirement dari pemimpin. Poin berikutnya, kenapa berbicara itu penting? Karena kalau kamu nggak berbicara untuk dirimu sendiri, nggak ada orang yang mau berbicara buat kamu. I mean, if you don't speak up for yourself, then nobody will do. Nggak ada orang yang akan speak up for you kalau kamu nggak speak up for yourself. Ini hal yang paling aku pelajarin di tanah rantau ini. Istilah ya, kalau aku jalan, aku berdiri, orang injak kaki aku, kalau aku nggak bilang, bro, you step up my thumb, kamu menginjak kakiku, on my thumb, dia mungkin akan tetap menginjak kakiku. Jadi aku harus speak up for myself. Aku nggak harus maki-maki dia, aku nggak harus serang karakternya dia. Aku cuma bilang, bro, you step on my thumb. Dia bilang, oh, I'm sorry, aku nggak tahu. Itu kayak kasarannya ya, banyak banget, kompleks banget sosial itu. It's overwhelming dunia sosial itu buat aku. Kompleks, ada masalah banyak hubungan, pekerjaan. Tapi kamu harus bisa berbicara gitu. It's very important. Poin terakhir kenapa berbicara itu penting, dan aku mau titik beratkan episode kali ini dalam hal ini, yaitu seni berbicara penting adalah karena lidah kita itu lidah yang gak bertulang. Tapi dari lidah ini, kau bisa membunuh orang, atau kamu bisa memulihkan luka orang. Kamu bisa mengutuki orang, dan kamu bisa memberkati orang dengan lidah yang sama. Please, I need your attention to this part. Aku tuh bener-bener ngerasa gimana ya, angry, sad, miris dengan generasi kita, especially di mana cyberbullying di mana-mana. Aku beberapa kali lihat orang bunuh diri karena dia tertekan, depresi, stres, karena orang-orang bully dia. Apapun pekerjaannya dia, apapun kesalahan yang dia lakukan, ada orang yang bully dia di internet, apapun itu, dan dia nggak kuat, dia bunuh diri. Bro, sis, please, aku mau ajak kamu semua, ayo kita jadi teladan yuk buat generasi kita ini. Berapapun usia kamu, mungkin kamu udah 40, mungkin kamu 30, mungkin kamu masih 20-an, atau bahkan di bawahnya. Mungkin kamu masih labil lah istilahnya, masih banyak banget yang belum ngerti. Aku mau ajak kamu buat jadi teladan. Ayo,
Nggak usah ikut-ikutan bullying orang-orang. Jangan ikut-ikutan. Kalau kamu kasih kritik yang membangun. Be fair dengan kritik kamu. Contoh, kalau Anies Baswedan lah. Aku nggak setuju dengan semua yang dia katakan. Aku nggak setuju dengan semua kebijakan-kebijakannya dia. Cara dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa orang. Mungkin aku nggak setuju semuanya. Tapi please, dia juga manusia. Kalau kamu emang nggak setuju, kasih kritik dong. Kritik tapi yang sehat, yang membangun. Pak Anies, aku nggak setuju kalau misalnya banjir itu tidak dilalukan ke sungai. Karena tanah kita tuh nggak cukup kuat, nggak cukup luas untuk mengisap air hujan yang ada. Misal gitu. Kamu udah sampaikan pendapatmu dan kamu tidak melukai dia. Kamu nggak harus menyerang karakternya dia. Kamu nggak harus memaki dia. But you say your opinion. Tahu ya bedanya kayak, it's very important I think. Di dunia yang bebas ini sekarang, yang komunikasi itu udah hampir nggak ada lagi masalah. Komentar itu nggak lagi ada masalah. Kebebasan berbicara itu diutamakan. Yes, I do agree with it. But please, do it wisely. Kita lakukan dengan bijaksana. Hati-hati ya. Aku pesen sama kamu, hati-hati dengan lidah kamu. Nanti aku sampaikan gimana cara untuk tips trik untuk ngomong. Seni berbicara aku coba buat rangkuman. Tapi part ini, please, jangan ikut-ikut orang di luar sana. Kalau perlu ajak mereka, tegur mereka. Bro, kayak kritikmu tuh gak fair sih bro. Gitu. Gak apa-apa. Katakan dengan tenang, katakan dengan secure dalam diri kamu sendiri. Kalau aku tegur dia with love, dengan kasih. Aduh, ya gitu, aku udah sampaikan. Ini benar-benar mengganggu aku banget sih, fenomena bullying ini. Dan aku sangat menyayangkan banget. We need to rise up for this generation. We need to speak up for this generation. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa aku mau buat podcast ini. Aku bukan seorang pemimpin banyak orang. Aku bukan seorang politiker. Aku nggak punya influence banyak orang banget. Tapi aku mau speak up. Aku mau ajak siapapun yang dengar ini, kamu terutama. Ayo, kita bisa. Change comes from the little thing. Mungkin aku orang yang idealis. Yes, aku mungkin idealis. It's not perfect. I'm not perfect. You are maybe also not perfect. But come on. Oke, kita lanjut. Tadi aku udah ngomong tentang pentingnya seni berbicara. Pentingnya berbicara itu apa aja sih fungsinya. Lalu aku mau coba buat beberapa formula, beberapa poin-poin gimana sih buat bisa ngomong itu. Yang pertama, you have to train yourself to speak. Nggak ada cara lain selain kita belajar ngomong. Aku dulu sebelum buat podcast ini, aku ngerasa aku orang yang sulit dalam mengungkapkan sesuatu. Saling berbelit-belit. Mungkin kalau kamu sadar juga, podcast itu kadang diulang-ulang. Ya, aku masih belajar. Kadang mengulang-ulang sesuatu. Tapi aku sadar bahwa saat aku mulai podcast ini, aku belajar ngomong. I see improvement in myself. With my English, with my grammar. Dengan kepercayaan diri dalam ngomong. Naik loh, to be honest. Dan I'm happy for it. I'm so thankful for it. Jadi salah satu cara, atau mungkin satu-satunya cara untuk kamu bisa melatih berbicaramu ya kamu harus ngomong. Belajar ngomong. Opinion. Belajar ngomong dari hati gitu. Jangan semuanya dipendam. Kalau ini penting buat kamu, kalau ada hal-hal yang penting dalam hidup kamu, say it. Kamu gak harus tersiksa dengan memendam semuanya. Just say it. Speak it up. Jangan malu. Be bold. Okay? Poin selanjutnya adalah belajar untuk nggak ngomong sembarangan. Apa sih ngomong sembarangan tuh? Bro, aku sering denger loh bro, jangan ngomong sembarangan. Tapi apa sih bro maksudnya konkret itu? Nggak ngomong sembarangan. Oke, paling gampang, kamu harus tahu apa yang kamu omongin. Itu kunci dari nggak ngomong sembarangan. Kamu tahu konsekuensi apa yang dari ngomongin. Seenggaknya kalau kamu nggak bisa tahu semua konsekuensinya nggak apa-apa. Tapi seenggaknya 80% kamu tahu kalau aku ngomong ini kira-kira konsekuensinya apa. Dan kalau kamu siap menerima konsekuensi itu, menurutku, itu kamu udah melakukan yang namanya kamu gak ngomong sembarangan. Misal kamu bilang, bro, kamu tuh bodoh. Misal gitu. Kamu tahu gak konsekuensi dari ngomong itu? Mungkin dia sakit hati. Bisa gak kamu terima sakit hati? Penting gak orang itu buat kamu? Kalau penting, siap gak kamu nanti minta maaf kalau kamu udah nyakitin? Itu yang namanya gak ngomong sembarangan. Itu yang namanya berpikir lagi sebelum kamu ngomong. Itu yang gak sembarangan. Jadi, konsekuensi itu belajar untuk mikirin. Aku tahu kalau lagi ngomong
Apalagi kalau lagi marah, lagi emosi, semua bisa keluar. I know, I have been there. Aku udah juga pernah kok di sana. Aku juga pernah nyakitin banyak orang dalam hidupku. Dan aku tahu, it is worth it to think twice before you have to apologize. I mean, aku bukan orang yang menunda-nunda minta maaf. Aku bukan orang yang takut untuk minta maaf. Setidaknya menurutku ya. Nggak tahu kalau orang lain nanti gimana. Cuman, it's better untuk nggak nyalahi daripada kamu nanti minta maaf gitu loh. Lalu seni berbicara adalah juga tanya lagi dalam diri kamu, sama diri kamu, saat kamu mengungkapkan sesuatu, apakah kamu udah dengan jelas itu mengatakannya. Do I make myself clear? Do I make myself clear about this gitu? Kamu bisa tanya lagi. Kalau enggak, ya udah ngomong lagi gitu. It's okay, nggak apa-apa. Lalu tipsku berikutnya adalah hindari kata-kata selalu dan tidak pernah. Dua kata ini adalah kata-kata yang menurut aku berbahaya banget dan you have to use it wisely. Kalau kamu lagi bertengkar sama orang, sama pasangan, ini aku juga pernah di sini dan aku belajar banget untuk tidak menggunakan dua kata ini. Kamu itu selalu bla 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 bla. Kamu itu tidak pernah bla 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 bla. In the moment you say it, I can assure you, really? Gak pernah ya dia kayak gitu. Emang dia selalu kayak gitu ya? Kalau kamu tanya ulang gitu, kayak enggak deh. Kayak dia cuma beberapa kali kayak gitu. Atau mungkin sering iya, tapi dia gak selalu kok. Ya, dua kata ini sangat-sangat gak fair sih menurutku. Karena aku percaya orang tuh gak selalu melakukan hal yang sama, respon yang sama setiap kali. Dia gak selalu benar, pasti pernah salah. Dan dia gak pernah selalu salah, pasti dia pernah benar. Oke, ini susah banget. And believe me, kalau kamu lagi di tengah-tengah argumentasi dan kamu lagi ada kayak proud gitu, nggak mau kalah, egomu lagi tinggi, ini susah banget. Aku tahu, but it's worth it to try, it's worth it to membiasakan diri, to train yourself about it. Hindari kata selalu dan hindari kata tidak pernah. Lalu, salah satu tips berikutnya adalah, kalau kamu salah, if you are wrong, be humble and admit it. Dan explain what you really mean. Explain lagi. Jadi, saat kamu ngomong, saat kamu menyampaikan pendapatmu, itu penting untuk tenang. Jadi, supaya kamu bisa sambil mikir hati-hati dalam ngomong, dan saat toh kamu salah, it's okay. Admit it. Oh, sorry. Tadi aku salah. You're right. Kamu bener. Maksudku tapi kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, okay. All clear. Okay, gitu. Tetap tenang, tunjukkan bahwa kamu yakin dengan pendapat kamu, make it clear, dan kalau salah, admit it. Akui lawan bicaramu itu benar kalau emang dia benar menurut kamu. Kalau salah, jangan diakui. Tapi kalau benar, you have to be fair. Okay, you're right, gitu. Itu tadi tips-tips atau cara-cara yang menurut aku cukup membantu dalam berbicara. Lalu, poin berikutnya yang aku mau sampaikan adalah berkaitan dengan definisi yang awal banget aku tadi sampaikan di awal episode ini, bahwa kamu gak akan pernah bisa berbicara sesuatu yang kamu gak punya. Never. Oleh karena itu, penting banget dalam berbicara itu adalah mendengarkan. Listen more so you can speak more. Dengerin banyak hal. Dengerin banyak tema kalau kamu tertarik dengan banyak hal. Luaskan perbendaharaan tema-tema, kata-kata, opini-opini di dalam hati kamu. Simpen semua. Supaya kamu tuh bisa berbicara banyak gitu. Salah satu yang menurutku bagus adalah kamu dengerin podcast. Well, nggak semua podcast mungkin punya value buat kita. Tapi dari podcast ini kamu mendengarkan banyak hal, banyak opini dari orang-orang dari yang besar sampai yang kecil. Which is I believe setiap opini itu matter. Opini itu nggak harus datang dari orang besar, dari orang kecil pun bisa keluar dan bagus-bagus juga gitu. Jadi saat kamu mendengar banyak tuh kamu punya perbendaharaan banyak gitu. Anggapnya kalau mau perang nih ya, kamu punya senjata banyak banget gitu. Dan keuntungan nih, perbendaharaan tema ini kamu nggak perlu berat-berat bawa gitu. Kamu cukup dengerin, hati kamu bawa kemana-mana kan. Kalau senjata kan kamu harus bawa peti, harus bawa kereta gitu, supaya kamu bisa bawa kemana-mana. Itu mungkin keuntungan kalau kita banyak mendengarkan. Memperhatikan banyak hal, mempertanyakan banyak hal. Kalau kamu ingat, aku pernah buat episode tentang berpikir kritis. Ya, mempertanyakan, bukan kayak skeptis terus masa sih bener nggak percaya gitu.
Tapi kalau berpikir kritis itu lebih ke why gitu. Dan aku encourage kamu, if you want, maybe you can create your own podcast. Kamu bisa mungkin buat podcast kamu sendiri. Coba gitu. I do encourage you. Aku benar-benar mendorong orang-orang yang mau. Aku mau menguatkan buat podcast. Apapun itu, tema apapun, belajar buat podcast. Itu akan membuat kamu belajar untuk ngomong. Membuat kamu belajar untuk punya tanggung jawab. Ini ya, yang aku omongin hari ini. Sama podcast-podcast sebelumnya. Aku tuh berusaha bertanggung jawab dengan apa yang aku omongin. Karena aku tahu nih, aku punya dampak buat orang-orang yang dengerin. Aku gak bisa ngomong sembarangan. Karena yang aku omongin itu punya pengaruh, itu punya kuasa. Membunuh atau memulihkan. Memberkati atau mengutuk. It's my choice. It's also your choice. Kalau kamu mau buat podcast, buat. Ada banyak banget tutorial. Aku gak mau bahas di sini, kamu bisa temuin di Google. Ada yang gratis, ada yang bayar. You decided. Kamu yang menentukan kalau kamu mau. Karena yang aku percaya itu, your opinion does matter. Kecil atau besar, it matters. Aku juga ingat beberapa hari yang lalu, temanku datang, dia kepikiran buat channel YouTube, tapi dia masih belum tahu tentang apa. Aku bilang, wow bro, do it bro. Aku juga saranin dia podcast, karena menurutku podcast tuh lebih mudah. Meskipun dibanding YouTube ada kelebihan dan kekurangan. Everything has kelebihan dan kekurangan. Cuman menurutku podcast lebih gampang. Menurutku ya. Mungkin buat beberapa orang YouTube lebih gampang, lebih enak. Oke, gak apa-apa. Aku bilang bro, kamu kalau mau buat konten mungkin di podcast juga bisa bro. Aku bisa bantu malah kalau di podcast. Tapi dia lebih ke YouTube, which is okay. Dan dia bilang berapa hari setelahnya, dia bilang, bro aku sudah tahu bro apa yang aku mau buat. Oh really? Okay. And what is it? Dia bilang, aku mau buat game. Oh, good gitu. Ini yang aku sampaikan. Bro, mungkin tuh kelihatan cuma game. But it's okay. Kalau kamu buat konten game, aku yakin kamu tuh belajar juga banyak hal. Kamu belajar cara ngedit video, kamu belajar cara rekam, kamu belajar cara menjadi gamer di YouTube yang baik, yang optimal tuh gimana. Let's end this, atau in the end of the day, kamu tuh belajar buat be produktif gitu, apapun temanya. Tapi kalau kamu melakukan itu, kamu membuat produk dari dirimu sendiri, itu kamu tuh lebih produktif bro. Do it gitu. Tapi dia masih ada ujian, jadi dia harus nyelesain ujian dulu, which is I think it's very important. Ya, yeah. Jadi aku juga mau kuatin kamu nih. Kalau kamu mau buat, belajar dari kesalahan, learning by doing. Okay? Good. I think that's all. Itu yang aku mau bicarain episode kali ini, dan aku harap kamu suka. Aku harap kamu belajar sesuatu. As a friend, aku pengen banget kita bisa jadi terang buat generasi ini. Kita bisa nguatin satu sama lain. Mungkin banyak dari kita juga nggak cocok dengan beberapa orang, which is it's okay, it's part of life. Tapi we can do better. Aku yakin kita bisa kok. Kita bisa jadi terang. Kita bisa mempengaruhi dunia ini kok. Seenggaknya di generasi ini kita bisa berdiri buat hal-hal yang positif. Sebelum aku tutup, aku juga mau sampaikan thank you for listening this podcast. Terima kasih banget kamu bisa share podcast ini. Kamu bisa kasih rating supaya algoritma di platform itu membantu orang-orang juga meraih podcast ini. Siapa tahu ada orang di luar sana yang butuh belajar-belajar yang buat dia isi-isi podcast ini menarik, ya kan? Jadi please rate, please subscribe supaya kamu gak ketinggalan. Dan kalau kamu mau, aku sangat menghargai kalau kamu bisa share podcast ini di media sosial kamu, dimanapun itu. And I cannot thank you enough for this, okay? Thank you very much. Kalau kamu ada saran, ada kritik, ada pertanyaan, mau cerita sesuatu, just shoot me email, write me an email. Kamu bisa temuin emailku di show notes di bawah ini. Aku juga bisa bacain di tius@env-blog.com. Aku pasti baca setiap email yang kamu kirimkan ke aku, and I'm happy for it. Oke, sebelum aku tutup podcast ini, aku mau kasih satu quote buat kamu dari episode ini, yaitu lidah itu bagai mata pedang. Thank you for listening and never forget that you are very blessed. Bye-bye.